sulit untuk diajarkan pokok-pokok gagasan, ide. Kita tetap jadi orang yang baperan, ngambekan, harus belajar, butuh waktu. Ya, roda kadang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Halo teman-teman semua, welcome di channel YouTube IKT87. Pada hari ini saya mau berbagi firman Tuhan dari Ibrani pasal 5 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Ibrani 5 ayat 11 sampai 12, demikian bunyinya. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Teman-teman, saya tertarik dengan Ibrani pasal 5 yang saya baca, terutama di dalam 2 ayat ini. Kenapa? Karena ini membicarakan kita orang-orang yang sudah dibaptis, orang-orang yang sudah Kristen, orang-orang yang sudah disidi. Saya mau cuplik sedikit teman-teman. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tentang hal itu tuh tentang keimamatan Melkisedek yang menjadi akar dari garis keturunannya Yesus Kristus. Gitu ya. Yesus adalah menurut aturan keimamatan Melkisedek. Saya tidak akan membahas topik itu. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tapi sukar untuk dijelaskan. Karena apa? Karena kamu, penerima surat Ibrani ini, itu lamban dalam hal mendengarkan. Sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah menjadi pengajar. Ditinjau dari sudut waktu. Ini yang pertama yang ingin saya renungkan. Teman-teman sudah berapa tahun dibaptis? Teman-teman sudah berapa tahun disidi? Sudah berapa periode menjadi majelis? Sudah berapa kali naik turun jadi pengurus komisi? Mungkin ada yang Alkitabnya di depannya ada tulisan dibaptis tahun sekian dengan ayat dari pendeta Anda. Ditinjau dari sudut waktu. Jadi secara waktu itu kita sudah 5 tahun, sudah 10 tahun jadi orang Kristen. Mungkin belasan, bahkan puluhan tahun. Tapi kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, teman-teman. Sulit untuk diajarkan pokok-pokok gagasan, ide yang lebih berat daripada itu. Menarik ya teman-teman ya. Ini buat kita yang udah lama di gereja. Kalau membaca bagian ini, terus terang saya mengingat surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Di situ juga sama, 1 Korintus pasal yang ketiga. Pada waktu itu sampai sekarang, aku tidak dapat bicara dengan kamu sebagai manusia rohani, melainkan sebagai manusia duniawi. Pada waktu itu sampai sekarang itu jaraknya 5 tahun. Jemaat Korintus masih minum susu atau makan makanan lembek. Dia nggak bisa makan makanan keras. Kenapa? Karena mereka nggak bertumbuh. Kalau kita ikut pemahaman Alkitab surat Korintus, di sana ada favoritisme hamba-hamba Tuhan. Petrus atau Kefas ada gengnya sendiri. Rasul Paulus ada gengnya sendiri. Dia pandai menulis. Apolos yang jago berkhotbah ada gengnya sendiri. Jadi jemaat itu terkotak-kotak oleh hamba Tuhan yang mereka favoritkan masing-masing. Paulus bilang kalian gak bertumbuh. Untung gak ada yang dibaptis dalam nama Paulus. Kalau gak salah Paulus ngomong gitu ya. Kita semua dibaptis dalam nama Yesus, bukan dalam nama pendeta kita. Jadi teman-teman, ditinjau dari sudut waktu, seharusnya kita lebih bertumbuh. Apakah teman-teman orang Kristen yang bertumbuh? Atau segitu-segitu aja kekristenannya?
Sejak pertama kali dibaptis di sini sampai hari ini, ada dinamika apa dalam pertumbuhan iman kita? Kita pernah nggak menanyakan hal ini? Kita tetap jadi orang yang baperan, ngambekan. Buah roh itu dari kasih sampai penguasaan diri itu tidak bertaburan di dalam hidup kita. Saya ajak kita merenungkan hal ini, teman-teman. Bosan, jenuh jadi orang Kristen atau justru semakin agresif, semakin militan dalam Kristus? Teman-teman, yang kedua yang ingin saya renungkan, refleksikan di video kedua ini adalah sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu diajar asas-asas pokok penyataan Allah. Masih perlu susu, bukan makanan keras. Saya melihat satu hal yang Tuhan sampaikan di dalam firman Tuhan ini adalah, kalau kita bertumbuh, kalau kita spiritualitasnya bertumbuh, kita bisa jadi pengajar. Saya suka sekali dengan ayat Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita semua menjadi saksi-saksinya Allah. Teman-teman, syarat menjadi saksi itu istilah teknis ya di dunia hukum. Orang yang memberikan testimoni, kesaksian. Orang yang menjadi saksi itu bukan orang yang pandai bicara. Bukan orang yang intelektualnya tinggi, yaitu mungkin saksi ahli ya. Tapi yang saya maksud di sini adalah saksi itu orang yang ada di TKP, ada di tempat kejadian perkara, dan dia ngelihat pakai matanya apa yang terjadi. Itu syarat jadi saksi. Saya terus terang pikiran saya ketika mendengar kata pengajar itu connect kepada saksi. Kalau kita memiliki pengalaman yang otentik dengan Tuhan, relasi kita itu, kekristenan kita itu relasional dengan Tuhan, kita mampu jadi pengajar. Bukan hanya karena intelektualitas kita, tapi karena kita punya pengalaman dengan Tuhan. Wah, itu gak tergantikan. Saya mau share satu pengalaman saya sendiri, teman-teman. Mami saya almarhum itu 3 bersaudara. Mami saya namanya Kwe Kim Liu. Orang panggil dia Kim Liu. Adiknya itu namanya Kwe Sian Liu. Nah, ini yang Sian Liu suka dipanggil Chen. Dekat sekali. Dan yang ketiga, saya punya satu om namanya Kwe Hok Leong. Om saya ini suka dipanggil Yoyong. Saya agak merasa aneh di situ. Sian Liu menjadi Chen. Oh iya, ini Chen saya panggil, ini dekat hubungannya. Tapi Kwe Hok Leong dipanggil Yoyong itu jauh sekali. Hok Leong dan Yoyong. Ya, saya berpikir seperti itu waktu saya masih kecil. Saya bertanya kepada almarhum mami saya, kenapa dipanggilnya Om Yoyong, bukan Om Hok Leong? Mami saya cerita, Om Yoyong itu waktu masih kecil itu nggak bisa ngomong Hok Leong. Dia kalau ngomong itu Yoyong. Saya agak sulit menerima itu. Apa susahnya ngomong Hok Leong? Coba ngomong Hok Leong sekarang. Hok Leong. Gampang kan? Tapi kenapa om saya ini nggak bisa ngomong? Saya terima saja teman-teman hal itu dari saya kecil sampai sekarang. Yoyong, oh iya, Hok Leong. Sekarang teman-teman, ketika saya sudah berkeluarga dan saya punya anak umurnya 2 tahun, namanya Kara, C-H-A-R-A, dipanggilnya Kara, bukan santan teman-teman. Anak saya itu diajarin sama mamanya, Kara, kalau kamu mau minta susu, kamu jangan marah-marah. Kamu bilang, Mama, Kara mau susu. Dan dia selalu mengatakan teman-teman, awa, au, huhu. Awa, angu, huhu. Dia gak bisa ngomong susu, dia ngomongnya huhu. Dia gak bisa ngomong mau, dia bisanya au. Dan dia gak bisa ngomong kara, pakai R.
Anak kecil susah teman-teman ngomong R, harus belajar dia. Harus belajar, butuh waktu sampai di satu level tertentu setelah melewati satu fase waktu tertentu. Teman-teman, inilah yang saya mau bagikan kepada kita semua. Teman-teman harus memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kalau teman-teman punya pengalaman dengan Tuhan, teman-teman bisa jadi saksi, teman-teman bisa jadi pengajar. Orang bilang growing old. Growing old itu pasti. Menjadi tua itu pasti. Tapi growing up, menjadi dewasa, itu belum tentu. Banyak orang rambutnya putih, tapi gak bijaksana. Gak hangat dengan orang. Mari kita bertumbuh teman-teman. Karakter itu bukan soal usia saja. Karakter itu soal kematangan. Watak bukan otak. Saya mengajak teman-teman untuk mengubah, untuk mengkonversi setiap permasalahan-permasalahan hidup kita. Mari kita konversi itu menjadi perenungan spiritualitas. Kita belajar dari setiap hal. Jangan kita kepada setiap masalah tuh B aja. Ya, roda kadang berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Males banget sama kalimat kayak gitu. Mari kita berefleksi, mari kita merenung teman-teman. Sehingga kita jadi orang yang bertumbuh. Karakternya, spiritualitasnya, wataknya. Bukan hanya otaknya. Selamat berefleksi, semoga ini memberkati. God bless you.